Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di 2 Tawarikh pasal yang ke-10. Kita akan belajar tentang pecahnya kerajaan Israel. Kerajaan yang semula dipimpin oleh Salomo dan diteruskan kepada anaknya yang bernama Rehabiam. Tetapi Rehabiam gagal melanjutkan tongkat estafet ini. Kita pernah mendengar sebuah istilah yang berkata kaya 7 turunan. Artinya adalah dia bisa mewariskan kekayaan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Generasi yang pertama mewariskan ke generasi yang kedua, generasi yang kedua mewariskan ke generasi yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya hingga 7 turunan. Sepertinya ungkapan itu terlalu berlebihan. Kenapa? Sejarah atau fakta menyatakan bahwa jarang sekali orang bisa membuat warisan atau mewariskan kekayaan hingga 7 turunan. Di generasi yang ketiga, keempat, itu biasanya perubahan besar terjadi. Dari yang semula kaya luar biasa, akhirnya bisa jatuh miskin di generasi yang ketiga, yang keempat. Jadi jangankan 7, untuk bisa mencapai generasi yang keempat saja, sulitnya setengah mati. Ibu bapak saudara semuanya, bahkan sebuah majalah bisnis menyatakan bahwa perusahaan kelas internasional yang digadang-gadang menjadi perusahaan yang sangat kontinu mencetak laba, yang diramal bisa bertahan bertahun-tahun, itu pun mentok di 3 generasi saja. Ketika generasi berikutnya memimpin, itu perubahan sudah terjadi. Maka tidak heran perusahaan dulu yang dianggap besar sekarang bahkan namanya nyaris tidak terdengar. Kenapa? Generasi yang berikutnya tidak bisa melanjutkan tongkat estafet itu dengan baik. Saya akan berbicara kepada Anda tentang pecahnya kerajaan Israel. Salomo memerintah dengan sangat baik, bahkan dia membawa Israel ke masa puncak kejayaan. Lalu kemudian Salomo menjadi tua dan mati. Akhirnya kerajaan itu diteruskan oleh Rehabeam. Saudara-saudara, ketika Rehabeam memerintah, Anda bisa lihat, Anda bisa baca, dia memerintah tidak lama. Bahkan kerajaan yang sangat besar, kerajaan yang kokoh, terpecah menjadi 2 di pemerintahan Rehabeam. Jangankan memerintah dan mewariskan ke generasi berikutnya, justru di tangan pemerintahan Rehabeam ini, kerajaan itu pecah. Jadi ini sangat kontras. Salomo membuat Israel jaya, Rehabeam membuat Israel hancur. Salomo membuat Israel menjadi besar, Rehabeam justru membuat kerajaannya terpecah. Kenapa bisa demikian? Karena Rehabeam tidak bijak. Dia tidak mengikuti nasihat para tua-tua yang dulu mendampingi Salomo, ayahnya, ketika memimpin. Mestinya dia belajar banyak, mestinya dia menyerap banyak informasi, tetapi dia merasa diri paling baik, dia merasa diri paling benar, dia merasa diri paling hebat. Bahkan dia merasa, kalau aku memerintah dengan tangan besi, aku memerintah dengan tegas, aku memerintah dengan kuat, pasti kerajaan akan menjadi lebih baik. Nyatanya tidaklah demikian. Justru ketika dia menggunakan tangan besi, terjadilah pemberontakan yang membuat akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Akar dari semuanya ini adalah kesombongan. Catat baik-baik, Rehabeam kerajaannya hancur. Dia tidak bisa mewariskan kerajaan itu ke generasi berikutnya karena dia sombong. Coba Anda baca ayat yang ke-10. Kesombongan Rehabeam ini luar biasa.
Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Saudara-saudara, dia diberikan nasihat yang menyesatkan, membuat Rehabeam lupa diri, membuat dia sombong. Bahkan dia berkata kepada rakyat Israel, kelingkingku itu lebih besar daripada pinggang ayahku. Bukankah Allah sendiri berkata, sebelum dan sesudah Salomo tidak ada raja yang memiliki hikmat sebesar hikmat Salomo, tetapi bisa-bisanya Rehabeam menyombongkan dirinya bahwa kelingkingnya jauh lebih besar daripada pinggang ayahnya Salomo. Ingat, sebuah kehancuran diawali dari kesombongan. Ketika seseorang menjadi sombong, dia menjadi takabur, dia merasa dirinya kuat, dia merasa dirinya hebat, itulah awal kejatuhan. Kalau Anda mengamati perkembangan perusahaan-perusahaan besar yang luar biasa, kenapa mereka bisa jatuh? Salah satu faktornya adalah merasa diri hebat, merasa diri kuat, merasa diri sudah yang terdepan, sehingga mereka puas diri, mereka lupa bahwa perubahan terus saja terjadi. Di awal 2000-an, siapa yang tidak tahu merek Nokia, merek handphone yang sangat terkenal? Di tahun 2006 sampai 2010, siapa yang tidak tahu BlackBerry, sebuah smartphone yang luar biasa? Mereka menguasai 49% pasar ponsel di seluruh dunia. Mereka merasa diri kuat, mereka merasa diri hebat, dan itulah awal kejatuhan mereka. Ketika mereka menyadari akan kejatuhan itu, tapi semuanya sudah terlambat. Saudara-saudara, jangan sampai hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Pecahnya kerajaan Israel diawali dari raja yang sombong, raja yang merasa diri kuat, merasa diri hebat. Jangan sampai hal yang sama terjadi dalam hidup kita. Alkitab katakan, Tuhan membenci orang yang congkak hati, Tuhan membenci orang yang sombong, tapi Dia mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dikenan Tuhan, dan dalam praktek kehidupan nyata, orang yang rendah hati mau belajar, dengarkan nasihat, dia akan hati-hati dalam mengambil keputusan. Orang rendah hati akan diangkat Tuhan, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tuhan memberkati.